Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kali ini kita kembali mencoba mengulas perkembangan dari kasus pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat. Nah, pada beberapa waktu yang lalu berkas yang telah diserahkan pihak kepolisian kepada kejaksaan itu dikembalikan, atau istilahnya P19 ya. Jadi dianggap belum lengkap, mungkin perlu ada tambahan keterangan atau bukti, atau juga ada petunjuk dari jaksa, dan kemudian sudah mungkin diperbaiki oleh pihak Bareskrim dan dikembalikan lagi diajukan ke kejaksaan. Dan kemarin pada tanggal 28 September 2022, hari Rabu, pihak kejaksaan telah menyatakan bahwa perkara tersebut lengkap atau P21 ya, dan siap untuk diajukan ke pengadilan. Nah, mungkin menanggapi dari kejaksaan tersebut, Kapolri kemarin hari Jumat ya, tanggal 30 September mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan mengenai perkembangan dari pengungkapan kasus pembunuhan tersebut. Nah, di penjelasan Bapak Kapolri antara lain mengatakan bahwa salah seorang tersangka yang selama ini setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka ya, yang kelima dari yang 4 pertama kan, yaitu dari saudara FS, lalu saudara E atau RE, saudara RR, dan juga saudara KM. Nah, yang terakhir pihak kepolisian telah menetapkan saudari PC juga sebagai tersangka. Nah, tapi sampai kemarin memang saudara PC ini belum ditahan. Nah, ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan juga banyak desakan karena PC ini ditersangkakan dalam kasus yang tidak main-main ya, kasus pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya itu bisa seumur hidup dan juga sampai pada hukuman mati. Nah, jadi karena itu banyak tuntutan masyarakat agar PC segera ditahan karena sudah memenuhi syarat mungkin untuk alasan objektif dan subjektifnya ya. Kalau dari objektifnya untuk kasus pembunuhan berencana ini kan ancamannya itu mungkin lebih dari, bukan mungkin ya, memang lebih dari 5 tahun. Sedangkan alasan subjektifnya ya memang dari pihak penyidik yang mungkin dijelaskan oleh pimpinannya bahwa ada alasan kemanusiaan karena PC itu sedang sakit dan punya anak balita. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat umum ya, karena penahanan itu antara lain juga agar si tersangka tidak mengulangi perbuatannya atau tidak menghilangkan barang bukti atau mungkin melarikan diri ya. Nah, sedangkan dalam kasus ini sudah diketahui secara umum bahwa dari awal kasus ini sengaja ingin direkayasa, juga ada penghilangan barang bukti. Nah, jadi karena saudari PC ini juga termasuk sebagai tersangka, jadi itu tetap ada kemungkinan bisa menghilangkan barang bukti ya, tapi itu memang hak dari penyidik lah untuk menetapkan bahwa seseorang tersangka itu bisa ditahan atau mungkin sementara dengan alasan subjektif mungkin ya, itu mungkin tidak ditahan. Nah, kemarin Pak Kapolri menjelaskan karena pada hari Jumat saudara PC itu memang harus ke Bareskrim, karena walaupun tidak ditahan, saudara PC ini dikenakan wajib lapor. Nah, setelah wajib lapor, lalu diperiksa kesehatannya, fisik dan juga psikis ya.
dinyatakan sehat. Nah, kemudian dijelaskan oleh Pak Kapolri bahwa saudari PC langsung ditahan mulai tanggal 30 September kemarin ya. Nah, berita itu tentu melegakan bagi banyak pihak, karena selama ini kan banyak dorongan untuk Polri segera menahan saudari yang sebagai tersangka ini. Jadi walaupun agak terlambat, ya kita apresiasi lah. Berarti ada kesungguhan dari Polri untuk mengungkapkan kasus ini dengan jujur, terbuka dan adil. Nah, sebagai masyarakat ya mungkin bisa ikut menganalisa kenapa kok baru ditahan gitu kan. Nah, mungkin setelah kejaksaan mengatakan bahwa berkas ini sudah lengkap, mungkin pihak kepolisian ya, pihak penyidik mungkin berpikir, wah ini jadi barang nih ya, artinya memang semua tersangka ini layak untuk diadili dan kemungkinan bisa akan mendapatkan sanksi sesuai yang ancaman. Jadi mungkin ada ketakutan juga dari penyidik kalau si tersangka ini karena masih di luar kan, tidak ditahan. Kalau dia stres mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan, misalnya mau bunuh diri kan mungkin saja, atau mungkin melarikan diri misalnya. Apalagi profil dari tersangka saudara PC ini kan dari pemberitaan memang terlihat juga sangat kaya. Artinya untuk keperluan bulanan urusan dapur saja, nah itu beritanya hampir memerlukan ratusan juta rupiah. Juga beberapa rumah mewah, mobil mewah. Ya walaupun kita tidak tahu ya dari mana sumber kekayaannya. Artinya secara finansial, kalau saudara PC ingin lari ya, nah, kecuali kalau dicekal mungkin tidak keluar negeri, tapi mungkin secara finansial kuat untuk bisa melarikan diri ya gitu. Nah itu mungkin dikhawatirkan juga oleh penyidik. Sedangkan setelah berkas itu dianggap lengkap P21, makanya kewajiban dari kepolisian adalah menyerahkan para tersangka beserta barang bukti. Nah, jadi itu tidak mungkin juga polisi datang ke kejaksaan, oh ini tersangkanya 5, yang 1 masih belum kami tahan, kan agak lucu ya. Nah, mungkin itu juga pikiran dari pihak kepolisian, pihak penyidik, dan juga satu lagi mungkin jadi pertimbangan ya walaupun mungkin agak terlambat ditahan, nanti kalau itu tidak ditahan, tapi cuma dijemput di rumah, diantar ke kejaksaan, nanti kejaksaan setelah menerima langsung menahan, kan nanti akan membuat pikiran masyarakat, oh kejaksaan ini sungguh-sungguh ini ingin menuntaskan dengan adilan terbuka, sedangkan kepolisian mungkin kurang sungguh-sungguh karena tidak menahan si tersangka. Nah jadi mungkin ya syukurlah pihak kepolisian sudah menahan si tersangka, sehingga diharapkan kasus ini bisa berjalan dengan jujur, adil dan terbuka, dan juga ya walaupun terlambat itulah mengobati rasa keadilan masyarakat, karena banyak juga kasus lain mungkin kurang lebih sama Ibu PC ya, ada yang mungkin hamil atau anaknya kecil tetap saja dicebloskan ke penjara. Nah jadi supaya adil lah, jadi seperti yang dikatakan Pak Kapolri, hukum itu tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu bisa dibuktikan, karena memang setiap warga negara ini sama hak dan kedudukannya di depan hukum. Nah, mungkin ya kita terima kasih kepada pihak Polri yang telah berusaha berlaku adil dan berusaha menuntaskan kasus ini dengan baik. Nah, cuma kita hanya berharap selain kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini yang dilakukan oleh saudara FS dan rekan-rekannya ya, termasuk juga tersangka itu adalah istri beliau, saudari PC. Ini ada beberapa lagi hal yang mungkin perlu dicermati oleh pihak kepolisian, ada keterbukaan mengenai personel Polri yang terlibat menghalangi penyidikan juga diadili secara terbuka. Nah, belum lagi beberapa anggota kepolisian yang melanggar kode etik
Itu kalau dari pemeriksaan pertama oleh tim sus itu kan melibatkan hampir 100 orang informasinya. Nah, semoga ini juga tetap dijalankan dengan benar, yang bersalah itu disanksi dengan tegas agar yang lain tidak mengulangi atau tidak berbuat seperti itu lagi. Ada efek jerak untuk anggota-anggota Polri untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar prosedur atau malah melawan hukum. Karena banyak ya kejadiannya, seharusnya melindungi malah bisa memeras, atau ada yang harusnya memberantas narkoba malah ikut dalam jaringan narkoba. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi harus ada tindakan tegas dari pihak pimpinan Polri agar menertibkan, dan juga ini bisa dijadikan momentum untuk perbaikan Polri yang lebih baik sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat dan dapat melaksanakan tugas kepolisian itu, yaitu melindungi, mengayomi dan juga melayani masyarakat. Itu harapan kita ya. Nah, kalau ada salah kata mohon maaf. Semoga Polri semakin baik ya, berapa Polri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.